Hai friends, perkenalkan kami dari kelompok 8B akan memaparkan hasil literatur kami mengenai termodinamika. Termodinamika adalah salah satu teori fisika yang membahas mengenai hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem. Dari kata termodinamika terdapat frase dinamika yang berarti gerak atau perubahan. Oleh karena itu, termodinamika mempelajari tentang perilaku gerak energi dan materi, termasuk panas atau kalor sebagai tenaga atau energi. Dinamika dalam termodinamika hanya berhubungan dengan perilaku panas sebagai tenaga, perubahan kuantitas, perpindahan, aliran perubahan statis, dan efek terjadi karena perubahan, tetapi tidak dengan mekanisme bagaimana perubahan tersebut terjadi. Selain dinamika, terdapat istilah dinamika gerak yang mengacu pada ilmu fisika yang berfokus terhadap gerak suatu benda dengan memperdulikan penyebab geraknya. Penyebab gerak benda adalah gaya, dan besaran gaya termuat dalam suatu konsep yang memenuhi hukum Newton. Dalam bidang biologi, dinamika gerak dapat berupa gaya kapilaritas pada xilem dan floem, gaya pada tubuh dan jaringan otot, serta gaya peristaltik makanan. Pada tumbuhan, air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya kapilaritas batang. Air tersebut akan mengalir masuk ke dalam korteks akar, menghasilkan suatu tekanan positif yang memaksa cairan naik ke xilem. Dorongan getah xilem ke arah atas ini disebut tekanan akar atau rough pressure. Tekanan akar juga menyebabkan tumbuhan mengalami gutasi, yaitu keluarnya air yang berlebih pada malam hari melalui katup pelepasan atau hidatoda pada daun. Selain pengangkutan air oleh xilem, mekanisme transport bahan makanan melalui floem juga terjadi akibat adanya tekanan. Tekanan itu muncul karena perbedaan konsentrasi larutan dalam floem. Pembuluh angkutan yang utama pada floem adalah tabung tapisan yang terdiri atas sel-sel silindris dengan diameter sekitar 25 mikrometer dan panjang 100-500 mikrometer. Pada tubuh manusia, gerak disebabkan oleh adanya kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Jadi, gerak merupakan kerjasama antara tulang dan otot. Tulang tersebut alat gerak pasif karena hanya mengikuti kendali otot. Sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi dan menggerakkan tulang. Pada otot, terdapat mekanisme kerja secara relaksasi dan kontraksi yang tidak dilakukan secara bersamaan. Otot yang berkontraksi disebut dengan tonus. Ketika tonus berkontraksi harus diikuti dengan relaksasi agar tidak terjadi kejang otot. Semua mekanisme kerja otot dipengaruhi oleh protein aktin dan miosin yang strukturnya sebagian saling tumpang tindih yang membentuk pita A atau anisotrop. Gaya tubuh dalam keadaan dinamis dapat dipengaruhi faktor-faktor seperti usia, motivasi, lingkungan, kelelahan, dan pengaruh obat. Gaya peristaltik pada sistem pencernaan merupakan gaya pendorong makanan pada saat menelan. Peristaltik adalah gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang, sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Selain dinamika gerak, terdapat pula istilah energi dalam termodinamika, yaitu gaya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan seperti sinar matahari yang dapat diubah menjadi energi listrik dan dibutuhkan tanaman untuk fotosintesis, sehingga energi dapat diartikan sebagai tenaga. Dalam bidang biologi, terdapat dua bentuk utama energi, yaitu energi kimia dan energi cahaya. Energi kimia merupakan energi yang disimpan dalam ikatan kimia antar molekul. Contohnya seperti energi yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Misalnya glukosa di dalam karbohidrat yang dipecah oleh enzim untuk menghasilkan energi bagi tubuh. Sedangkan energi cahaya merupakan energi yang diterima dari cahaya matahari oleh organisme autotrof sehingga dapat melakukan fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan dan alga. Energi cahaya digunakan untuk membentuk glukosa dan oksigen dari sumber energi seperti karbon dioksida dan air.
Diketahui bahwa gelombang ultrasonik dapat menghancurkan dinding sel. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi, gelombang ultrasonik terbentuk dari pembangkitan ultrason secara lokal dari kavitasi mikro pada sekeliling bahan yang akan diekstraksi, sehingga terjadi pemanasan pada bahan tersebut, yang pada akhirnya akan melepas senyawa ekstrak. Terdapat efek ganda yang dihasilkan, yaitu pengacauan dinding sel, sehingga membebaskan kandungan senyawa yang ada di dalamnya dan pemanasan lokal pada cairan, dan meningkatkan difusi ekstrak. Energi kinetik dilewatkan ke seluruh bagian cairan, yang diikuti dengan munculnya gelembung kavitasi pada dinding atau permukaan, sehingga meningkatkan transfer massa antara permukaan pada cair. Efek mekanik yang ditimbulkan adalah meningkatkan penetrasi dari cairan menuju dinding membran sel, mendukung pelepasan komponen sel, dan meningkatkan transfer massa. Kavitasi ultrasonik menghasilkan daya patah yang akan memecah dinding sel secara mekanis dan meningkatkan transfer material. Itulah pemaparan hasil literatur yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga dengan adanya video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai bertemu pada lain kesempatan.